Ya, baik. Eh, Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi Irna. Perkenalkan kembali, nama saya Nanta Faza. Di sini kebetulan di tahun ini sebagai penanggung jawab ada apa dengan planologi. Ada apa dengan planologi ini? Kita ini sharing-sharing Ibu terkait kegiatan akademik di PWK Undip, contohnya studio, MKP, KKL dan lain sebagainya. Nah, kebetulan untuk saat ini kita sedang membahas tentang MKP yang ada di 4 lab di PWK Undip. Nah, pada saat ini kita berkesempatan untuk sharing-sharing dengan Ibu Rina terkait MKP maupun lab perancang. Nah, mungkin dari Irna bisa perkenalan dulu ya, Nak. Ya, baik, selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Insyira Nur Sakina dari PWK Angkatan 2019 juga. Di tahun ini menjadi penanggung jawab untuk program kerja ini bersama Faza, Bu. Oh, panggilannya Faza toh. Yang satunya Irna, Faza. Nanti kepanjangan. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kami kan sudah menyebarkan Google Form ke mahasiswa-mahasiswa. Nah, mereka mahasiswa ini mengisi form-formnya dan kami rekap beberapa pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan pertama ya, Ibu, terkait lab perancang ini. Oh ya, ini pesertanya dari angkatan berapa saja? Untuk nanti itu kan ini kami record. Nah, hasil record ini kami share ke YouTube HMTP Undip, Ibu. Jadi nanti setelah di-share itu semuanya bisa nonton lewat YouTube HMTP Undip. Jadi ntar outputnya itu berupa video YouTube itu gitu, Ibu. Ya, baik. Jadi mungkin bisa dijelaskan, Ibu, karena ada yang bertanya terkait lab perancang ini seperti apa sih, atau fokus daripada lab ini belajarnya tentang apa? Mungkin bisa dijelaskan, Ibu. Ya, terima kasih Faza dan juga Irna ya. Terima kasih karena sudah share ke mahasiswa adik angkatan mungkin ya, atau teman-teman angkatannya terkait dengan lab perancang kota. Jadi lab perancang kota ini sebenarnya kalau Anda belajar di PWK, Anda kan mempelajari ada 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Nah, lab perancang ini adalah implementasi dari 2 dimensi menjadi 3 dimensinya tersebut. Sehingga kalau nanti Anda sudah masuk ke perancangan kota, Anda akan masuk ke 3 dimensinya. Anda sekarang sudah semester berapa? Kalau ini 2019 berarti semester 3 ya? Iya, Bu, semester 3. Nanti semester 4 Anda kan ketemu dengan yang namanya perencanaan kota. Nah, itu mata kuliah inti yang ada di lab perancang kota. Kalau di perencanaan kota, Anda masih membuat suatu rencana set plan 2 dimensi ya. Jadi kalau Anda misalnya melihat contoh-contoh ya, jalan-jalan ke suatu mall, di sana ada pameran perumahan, kemudian ada set plan, itu berupa 2 dimensi. Tapi kemudian Anda melihat, ada maket. Anda tahu maket yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk 3 dimensi, dalam ukuran atau skala yang kecil. Anda bisa melihat, kalau 3 dimensi itu nanti kenyataannya seperti ini. Termasuk di dalam lab perancang, urban design. Jadi desain kota itu nanti tidak sekedar kita melihat set plan atau berupa peta 2 dimensi, tapi nanti bagaimana mewujudkannya dalam bentuk 3 dimensi. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan di dalam perancang kota. Itu nanti akan Anda pelajari mulai dari semester 4 itu sudah implementasi 2 dimensi untuk membuat set plan. Di rancang kota Anda membuat implementasi 2 dimensi ke arah 3 dimensinya. Nanti di semester 6 ada studio perancangan dan manajemen. Nah, itu sampai pada manajemen itu bagaimana mengelolanya, bagaimana nanti pembiayaannya, begitu. Kalau dibandingkan dengan lab-lab lain, ya memang lab perancang kota, atau kalau sebenarnya nama panjangnya kan laboratorium perancangan ruang fisik wilayah dan kota. Jadi di sini sampai pada bagaimana merencanakan dan merancang ruang fisiknya itu seperti apa nanti, implementasinya atau bentuknya sampai pada 3 dimensi itu seperti apa. Begitu, Faza. Baik, Ibu, terima kasih.
Berarti kalau dari yang tadi Ibu jelaskan itu berarti perbedaan dari laboratorium perencanaan ruang, terus wilayah, sama pengembangan kota itu berarti lebih kayak pada implementasi dan outputnya gitu ya, Bu? Ya, outputnya adalah 3 dimensi. Oke. Terus kemudian ini ada pertanyaan, Bu. Di dalam laboratorium perancangan fisik, ruang fisik wilayah dan kota itu ada berapa MKP sih, Bu? Terus mungkin bisa dijelaskan sedikit MKP yang ada di dalam laboratorium tersebut. Oh iya, kemarin saya sampaikan ke Fasa ya, tapi saya kira itu diskusinya kan diikuti oleh adik-adik kelas ya. Jadi kalau di lab rancang itu ada semester genap dan semester gasal ya MKP-nya. Jadi sama, semua lab juga memiliki MKP di semester gasal dan semester genap. Kemudian kalau di semester gasal itu memang lab rancang kota banyak pilihan MKP, ada 8. Ya, jadi kemarin itu kenapa kok menjadi 8 di semester gasal ini? Ya, karena ada peristiwa ini pandemi ya. Ya, jadi ada peristiwa pandemi sehingga kita coba mencari hal-hal yang nanti bisa terkait dengan pandemi itu sendiri untuk diimplementasikan dalam perancangan ruang perkotaan. Makanya muncul yang namanya MKP Rancang Kota Berkelanjutan. Nah, ini hal yang sangat penting sekali sekarang harus diperhatikan oleh para planner, urban designer, arsitek, public health ya, kesehatan masyarakat itu ternyata sangat berkaitan sekali bagaimana membuat suatu ruang yang nantinya juga berkelanjutan. Karena kan Anda tahu ya yang namanya pembangunan berkelanjutan kan di dalamnya banyak sekali aspek yang harus diperhatikan. Nah, di dalamnya juga ada rancang kota yang harus memperhatikan keberlanjutan yang bisa mengakomodir segala hal yang mungkin saat ini sedang berlangsung atau terjadi. Ya, salah satunya adalah pandemi ini. Kemudian ada MKP Kampung Kota. Kalau Kampung Kota ini sudah lama ya. Jadi kan selama ini mungkin para planner itu kan seringkali merencanakan kawasan-kawasan, misalnya membuat suatu rencana tata guna lahan yang ideal seperti ini, ruang-ruang publik atau kebutuhan ruang seperti ini. Tapi kampung kota yang padat, kemudian yang di sana juga memiliki suatu struktur ruang yang tidak teratur karena organis ya, misalnya mengikuti sepanjang sungai atau mengikuti daerah yang dia terjepit di antara bangunan-bangunan lainnya atau ada lahan-lahan. Dan dari kampung-kampung kota itu rata-rata mereka justru memiliki suatu histori atau sejarah yang di situ harus diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti kampung-kampung kota ini kemudian mengalami gentrifikasi, justru yang tinggal lebih awal di sana mereka memiliki sejarah, memiliki memori ya, ada histori di sana, kemudian malah dihilangkan atau dipindahkan. Nah, ini makanya pentingnya kampung kota. Kebetulan saya mengampu di MKP Rancang Kota dan juga Kampung Kota. Kemudian ada di semester gasal juga kota hijau ya. Ini kan juga ada fenomena Green City dan lain sebagainya itu ya, sejak tahun 2007 itu juga sudah didengung-dengungkan ya, apalagi dengan SDGs ini ya, dengan 17 goals-nya itu ya. Nah, ini sangat penting sekali bagaimana kota tadi dibuat supaya hijau, memberi kesehatan, memberi kelayakan untuk berhuni bagi masyarakatnya. Nah, kota layak huni ini juga ya, MKP Kota Layak Huni ini juga sangat penting. Karena apa? Kita akan merancang suatu ruang-ruang yang ada di kota tadi supaya layak dihuni, digunakan oleh penggunanya. Jadi semua orang yang menggunakan di dalamnya itu bisa mengakses ya. Jadi bagaimana orang yang memiliki keterbatasan fisik ya bisa mengakses, bagaimana dari setiap usia juga bisa mengakses ya. Jadi ada misalnya tema-tema taman tertentu ya. Kalau di Bandung mungkin Anda tahu ya, di Bandung itu dulu pada saat Pak Ridwan Kamil menjadi wali kota itu kan Anda tahu ya, ada taman lansia, kemudian ada taman film, kemudian ada pet park ya, taman untuk binatang peliharaan. Jadi ada tema-tema tertentu. Nah, ini ada kaitannya juga dengan layak huni. Kemudian bagaimana memberikan
kelayakan bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan ruang atau menempati ruang-ruang yang layak bagi mereka, termasuk pada daerah-daerah yang sebetulnya misalnya daerah padat atau daerah yang mungkin cenderung kumuh atau slum, ya, itu bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan suatu ruang yang layak. Kemudian MKP perilaku masyarakat dan ruang perkotaan. Nah, ini juga sangat penting sekali. Karena apa? Karena kita membuat suatu ruang atau merancang suatu ruang itu kan melihat perilaku dari masyarakatnya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan COVID-19 juga, ya. Saya kalau melihat dari pertanyaan-pertanyaan itu kan ini sekalian ya saya sampaikan keterkaitan itu tadi ya dengan COVID-19. Jadi nanti pertanyaan yang terkait dengan COVID-19 sudah masuk di sini. Nah, ini juga perilaku masyarakat sekarang ini harus seperti apa dengan kebiasaan baru. Oh, mereka harus jaga jarak. Oh, mereka harus cuci tangan. Ya, mereka harus pakai masker misalnya. Atau mereka tidak boleh berkerumun pada satu titik-titik tertentu. Nah, ini kan tidak harus selalu mereka seperti itu terus. Tetap bagaimana kita sebagai urban designer itu menyediakan ruang-ruang yang bisa membuat mereka itu melakukan aktivitas tersebut. Contohnya misalnya di tempat publik, oh harus disediakan tempat untuk cuci tangan. Peletakannya di mana? Lah, kemudian oh harus berjarak. Bagaimana mereka harus menempatkan ruang-ruang untuk berkerumun yang terbatas, tetap ada jaraknya karena mengikuti adaptasi kebiasaan baru itu tadi, misalnya ya ini. Kemudian misalnya perilaku lansia kalau di ruang publik itu seperti apa? Ya, sehingga kita menyiapkan ruangnya itu juga harus sesuai. Jangan sampai nanti orang tua tidak bisa mengakses karena misalnya untuk mengakses ke taman tadi harus melalui tangga yang sangat curam atau tangga yang banyak sekali, kan tidak kuat kalau orang tua harus naik-naik, turun, naik lagi misalnya. Nah, inilah salah satu contoh ya perilaku masyarakatnya itu seperti apa. Sehingga ruang yang kita siapkan akan sesuai atau cocok dengan penggunanya. Kemudian ada MKP dimensi ruang publik. Nah, ini membahas mengenai ruang publik. Apalagi sekarang ini banyak sekali ya dengan kondisi pandemi ya, ruang publik perkotaan itu kan harus dirancang seperti apa. Banyak sekali ya, beberapa bulan ini kan orang diminta untuk di dalam rumah saja, mereka bosan. Nah, kalau mereka mau keluar, mereka harus hati-hati. Nah, untuk selanjutnya bagaimana merancang ruang publik supaya adaptasi kebiasaan baru tadi juga terakomodir. Nah, memang semuanya sekarang ini di dalam MKP yang kita buat mengikuti kondisi yang terjadi, tapi tanpa meninggalkan teori-teori yang harus ada di dalam suatu rancangan atau hal-hal yang terkait dengan MKP itu sendiri. Kemudian ada pengendalian pemanfaatan ruang ini. Nah, ini masuk di dalam ranahnya rancang kota. Karena apa? Karena sudah detail. Ya, mungkin Anda tahu ya dari rencana tata ruang itu kan hierarkinya mulai dari nasional ya, provinsi, kabupaten, kota ya. Kemudian ada RDTR, kawasan khusus. Kemudian ada RTBL ya. RTBL itu rencana tata bangunan dan lingkungan. Ini sudah masuk di dalam ranahnya urban design ya. Karena di dalamnya harus detail. Nanti Anda akan mendapatkan kalau sudah di semester 5 itu di perancangan kota. Nah, ini bagaimana mengendalikan pemanfaatan ruang? Jangan sampai nanti misalnya di situ dibuat mixed use. Bagaimana mengatur aktivitas mereka kalau mixed use? Mixed use itu kan untuk penggunaan yang bermacam-macam ya. Nah, ini juga harus penting sehingga pengendalian dalam pemanfaatan ruang ini penting sekali diberikan ke mahasiswa supaya mahasiswa tahu bahwa setiap ruang itu punya manfaat, punya kegunaan bagi penggunanya, tapi harus ada pengendalian. Kemudian MKP pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Nah, ini kan karakteristik dari wilayah Indonesia ya. Jadi ada wilayah pesisir, pulau-pulau kecil. Ini pun juga bagaimana mengelola daerah tersebut. Tetapi tidak sekedar mengelola kebijakannya saja, tetapi bagaimana merancang daerah tersebut ya, karena kaitannya dengan
rancang kota ya, urban design. Jadi tidak hanya kota saja, tapi di sini bagaimana merancang wilayah pesisir tadi dan pulau-pulau kecil tadi. Sekarang ini kalau Anda lihat kan, wah banyak daerah-daerah yang kemudian mengembangkan waterfront, ya, kemudian riverfront misalnya. Bagaimana mengelola? Atau daerah-daerah pantai, apalagi di Indonesia ini banyak sekali pantai ya, kepulauan yang kecil-kecil, ya, tentunya mereka memiliki pantai, pesisir. Itu bagaimana mengelolanya ya, bagaimana perumahan misalnya nelayan, atau bagaimana mengelola lingkungan yang ada di sana supaya nanti tidak menimbulkan permasalahan. Apalagi di Indonesia ini ada daerah-daerah tertentu yang kemudian mengalami bencana misalnya ya seperti tsunami, atau misalnya kalau ada pasang laut, air pasang laut naik, itu rata-rata di Pantura Jawa pun juga mengalami demikian, seperti rob dan banjir itu ya. Jadi bagaimana mengelola daerah pesisir dan pulau-pulau kecil itu. Kemudian di semester genap ya, semester genap itu ada 4. Ada MKP Panduan Rancang Kota, MKP Pelestarian Kota, dan Kota Cerdas serta Morfologi Pesisir. Nah, ini kalau MKP Panduan Rancang Kota ini lebih detail ke nanti bagaimana membuat suatu pedoman atau panduan yang bisa dijadikan acuan oleh suatu kota atau daerah ya dalam mengelola suatu kawasan. Ya, contohnya saja misalnya Semarang ya, kan ada kawasan kota lama. Itu harus disusun panduan rancang kotanya atau UDGL atau Urban Design Guideline-nya. Supaya apa? Supaya jelas. Oh, bangunan yang ada di sana itu tidak boleh menyalahi fasad atau tampak yang seperti ini, karena secara historis bangunan di sana itu memiliki arsitektur yang seperti ini. Ya, itu harus ada pedomannya. Jangan sampai nanti orang kemudian pemilik bangunan atau pengguna tiba-tiba ya, pengguna itu bisa saja menyewa ya bangunan lama yang ada di sana, tiba-tiba menambahi teras. Bahannya misalnya dari awning itu seperti dari bahan-bahan aluminium itu ya. Nah, itu kan tidak sesuai, langsung tempel misalnya. Nah, ini harus ada suatu panduan. Kemudian jenis vegetasi, ya ini banyak sekali. Ya mungkin nanti Anda akan mendapatkan ini di semester genap, biasanya di semester 6 ya. Karena Anda harus mengikuti kuliah rancang kota dulu. Jadi rata-rata mata kuliah pilihan yang ada di lab rancang kota ini diambil di semester 6 dan 7. Ya, mungkin nanti bisa dicek, mungkin ada juga yang di semester 5 ya. Saya juga kurang begitu jelas, sepertinya di dimensi ruang publik perkotaan ini bisa diambil di semester 5. Kemudian pelestarian kota, nah ini saya juga ikut di dalam tim. Ya, kalau pelestarian kota kan terkait dengan konservasi. Ini sangat penting sekali ya, kadang-kadang kan kita atau daerah-daerah itu memiliki kawasan konservasi, tetapi tidak ada panduan atau tidak ada petunjuk atau tidak ada pedoman bagaimana atau suatu kawasan konservasi itu harus dilestarikan supaya berkelanjutan, tidak semakin rusak, kemudian terbengkalai, kemudian tidak bermanfaat, tidak digunakan. Nah, ini nanti di pelestarian kota ini akan jelas ya. Jadi saya juga mengampu di sini di pelestarian kota. Jadi kita tahu ya, jadi banyak sekali Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa, peninggalan-peninggalan budaya ya berupa arsitektur bangunan atau non fisiknya itu berupa aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang harus dikembangkan. Nah, kita kalau merancang itu kan tidak hanya sekedar fisiknya saja, tetapi kita juga harus melihat non fisiknya. Jadi dari aktivitas masyarakatnya, dari sosial budaya, ekonominya juga harus kita lihat. Kemudian kota cerdas, nah, atau smart city. Anda mungkin juga sering mendengar ya, banyak sekali sekarang dikembangkan. Itu juga sangat penting sekali, karena di dalam kota cerdas itu banyak hal sekarang yang harus dimasukkan, terintegrasi di dalam rancang kota. Bagaimana membuat smart city tadi ya, tujuannya adalah untuk sustainability ya. Jadi tujuannya adalah untuk SDGs tadi. Di sana adalah agar suatu kota tadi
berkelanjutan, ya, sustainable city and communities. Masyarakatnya juga ditinjau dari aspek lingkungannya, aspek sosial, budaya, aspek ekonominya. Nah, ini bagaimana supaya kota tadi juga dirancang menjadi kota cerdas. Apalagi sekarang ini ya, tuntutan untuk efisiensi energi. Ya, jadi energi yang efisien itu bagaimana? Secara smart harus dilakukan. Ya, banyak hal yang memang di sini sangat penting sekali, karena apa? Di dalam smart city banyak efisiensi untuk keberlanjutan suatu kota. Kemudian morfologi pesisir, MKP morfologi pesisir. Ini memang melihat bagaimana morfologi. Ini di semester 3 Anda tentunya sudah mendapatkan morfologi kota ya. Dan Anda kan sudah mendapatkan materi-materi apa yang dipelajari di dalam morfologi kota. Nah, ini difokuskan pada MKP morfologi pesisir. Nah, dengan morfologi yang demikian, bisa saja morfologi di kota Pekalongan berbeda dengan kota Semarang. Berbeda lagi dengan Lasem. Berbeda lagi dengan Surabaya misalnya. Mereka memiliki sejarah dahulu misalnya. Oh, Pekalongan itu dahulu merupakan suatu kota yang menjadi daerah perdagangan di zaman apa, sehingga jalurnya seperti ini. Cirebon juga memiliki sejarah seperti ini, sehingga morfologi ya, morfologinya itu terbentuk seperti ini. Semarang pun juga, oh Semarang itu dahulu kota pelabuhan, tapi sungainya itu merupakan jalur transportasi air. Nah, sehingga terbentuk morfologi seperti ini. Itu adalah daerah-daerah pesisir. Nah, itu adalah ya penjelasan sedikit mengenai mata kuliah pilihan yang ada di Rancang Kota. Jadi nanti Anda akan mendapatkan lebih detail lagi setelah Anda akan mengikuti ya, Anda mengikuti mata kuliah tersebut. Nah, di sini yang namanya MKP itu kan karena pilihan ya. Jadi pilihlah MKP yang sesuai dengan keminatan Anda. Jadi kalau Anda, saya ingin sekali belajar atau lebih tahu banyak tentang pelestarian. Bagaimana tahu membuat suatu pelestarian kota? Nah, silakan Anda memilih tersebut. Atau Anda ingin sekali, saya ingin sekali mempelajari tentang smart city, kota cerdas. Nah, jadi ada keminatan dari mahasiswa. Tidak harus Anda misalnya unggul di mata kuliah apa, sehingga saya harus mengambil ini, bukan. Jadi sebenarnya MKP itu kan pilihan. Pilihan itu kan sesuai dengan keinginan kita. Sehingga apa yang menjadi passion kita atau keminatan kita sebenarnya itu justru lebih penting. Karena apa? Kalau Anda sudah memilih sesuai dengan passion, sesuai dengan keminatan Anda akan enjoy ya menjalani suatu mata kuliah tersebut. Ya. Terus kalau di MKP saya ya, MKP saya itu pelestarian kota, kampung kota, rancang kota berkelanjutan. Yang kalau rancang kota berkelanjutan baru semester ini karena menghadapi pandemi ya. Jadi kita memang perlu sekali untuk membuat MKP tersebut. Tapi kalau yang pelestarian kota dan kampung kota memang sejak dulu sudah ada. Ini kebetulan saya ikut terus. Jadi kalau saya prinsipnya mahasiswa harus enjoy, happy ya. Jadi biasanya ada ekskursinya ya, ekskursinya. Jadi kita jalan-jalan saja kemana, tapi tidak sekedar jalan-jalan tanpa ada hasil. Dari jalan-jalan tersebut sebenarnya apa toh yang bisa kita lihat, apa toh yang bisa kita teliti. Itu pun juga menjadi inspirasi Anda untuk nantinya Anda buat tema tugas akhir. Ya, jadi saya sering kali menyampaikan ke mahasiswa yang mengambil MKP, tolong kalau Anda memilih itu sesuai dengan passion Anda, sesuai dengan keminatan Anda, dan Anda kalau sudah sesuai dengan minat Anda tentunya akan mencari informasi, mencari referensi sesuai dengan apa yang Anda minati, dan itu akan lebih mudah. MKP ini akan menunjang, ya. Kemudian KKL, kaitannya dengan KKL. Ya, kalau MKP saya, mesti saya kaitkan dengan KKL. KKL temanya apa ini? Oh, di pelestarian kota berarti
Kalau KKL-nya kesana seperti tahun 2019 saya kan mengantar mahasiswa angkatan 2016 ke Bangkok ya. Ya, di situ memang ada tema. Coba saya berpesan ke mahasiswa, jadi tidak usah nanti harus mencari data lainnya lagi, mencari referensi yang banyak lagi. Jadi ikuti saja, KKL itu temanya ini. Ada juga bagian yang mengulas tentang pelestarian kota, tentang pariwisata misalnya, tentang hal apa, itu nanti juga akan dipakai di dalam MKP tersebut. Jadi tidak sia-sia. Jadi ada kemanfaatan dengan mata kuliah lain. Nah, selama ini pun juga saya tidak terlalu memaksakan mahasiswa untuk harus survei lagi ya. Jadi saya sesuaikan dengan lokasi studio. Karena kalau studio itu mereka sudah mendapatkan banyak sekali data ya di lapangan. Nah, sehingga dari situ tinggal nanti kalau misalnya MKP pelestarian kota, cari pelestarian kota yang ada di kota tempat studio Anda, supaya tidak 2 kali kerja, tidak 2 kali mikir, Anda sudah punya data begitu. Jadi selama ini saya melakukan seperti itu, sehingga mahasiswa tidak perlu harus bersusah payah lagi. Begitu kira-kira Irna. Ada lagi saya lupa ini untuk pertanyaannya apa lagi? Oh iya Ibu, baik Ibu. Berarti untuk misalnya ada kegiatan di pandemi ini gimana Ibu? Nah, selama ini karena pandemi mereka kan di daerah masing-masing online ya, daring ya, kuliah saja seperti ini. Mereka tidak bisa melakukan ekskursi. Ya, akhirnya mereka saya ajak ya, untuk yang MKP saya ajak untuk kalau ada virtual tour, saya minta mereka juga ikut. Virtual tour itu kan jalan-jalan secara virtual ya, tapi dari situ kita tidak sekedar wisata ya, ada storytellernya, jadi ada yang bercerita di dalam virtual tour. Dari situ ya, misalnya pelestarian kota, kita akan tahu misalnya ke kawasan Kota Lama Semarang. Dari virtual tour tersebut akan mendapatkan tambahan informasi. Ya, selama ini demikian. Kemudian ekskursi memang selama pandemi tidak diadakan karena kita juga berisiko ya. Nanti kalau tiba-tiba mengadakan, ada yang kemudian tertular ya. Jadi kita memang lewat online semua. Memang ini merupakan hal yang sangat bagi saya itu memang hal yang sangat ini sangat kurang sekali ya dengan adanya demikian, karena biasanya kami itu ekskursi itu memang betul-betul ke lapangan untuk melihat apa toh yang terjadi di suatu kawasan, apa toh yang harus direncanakan, apa toh harus dirancang, didesain untuk daerah ini ya. Seperti contohnya misalnya Kampung Kota beberapa waktu lalu saya mengajak mahasiswa untuk ke daerah yang sangat padat di tepian Kali Code. Nah, di sana ada suatu program yang sangat berhasil. Saya ajak ke sana. Kemudian namanya Gembelaan Bawah. Kemudian di Karangwaru Riverside, itu juga daerah tepian sungai yang programnya berhasil dalam penanganan daerah tepian sungai yang tadinya berupa perkampungan yang cenderung kumuh, sekarang menjadi lebih baik, itu di Kampung Kota. Kemudian setelah itu sebelum ke lapangan ya, kita ke Bapeda dulu, mendapatkan arahan, mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan ya, program-program apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian baru kita melihat kondisi lapangannya seperti apa. Nah, setelah itu kita akan ekskursi ke tempat-tempat lain yang menyenangkan ya tentunya ya, jangan sampai nanti mahasiswa stres terus ya. Ekskursi itu kan kita field study ya, jadi walaupun jalan-jalan tapi ada hal-hal yang kita dapatkan, ada manfaat yang itu nanti akan bisa kita implementasikan di dalam tugas-tugas atau dalam hal-hal lain ya yang kita butuhkan di TWK ini. Begitu, ada lagi? Baik Bu. Kalau dari yang Ibu jelasin, berarti kan MKP itu pilihan ya Bu?
Iya. Berarti kan kalau misalnya pilihan pada tiap MKP-nya itu kan terdapat kuota mungkin Bu. Nah itu untuk MKP-nya sendiri itu kuotanya gimana ya Bu? Iya, ini yang sangat biasanya mahasiswa kemudian lapor ke saya, wah Bu saya tidak bisa karena rata-rata MKP di lab rancang itu peminatnya banyak ya tidak sombong ya. Ya rata-rata peminatnya banyak, jadi kadang-kadang kuota itu hanya 12 satu MKP, padahal yang mendaftar 25. Akhirnya kan yang 13 kemudian harus mencari MKP yang kemudian akhirnya begini dan lain sebagainya. Nah itu memang kadang-kadang kalau kita melihat mahasiswa terus cepet-cepetan ya, begitu pengumuman MKP dibuka mereka langsung mendaftar, tapi mereka harus punya kemantapan dulu sebelumnya ya. Kalau misalnya cepet-cepetan mendaftar itu harus punya kemantapan mau memilih apa dulu ya, sesuai dengan passion seperti tadi ya, keminatannya seperti apa. Memang kita tidak bisa keluar dari aturan itu tadi karena kuota ya. Jadi dulu pernah untuk MKP kampung kota waktu itu belum banyak MKP. Jadi waktu itu MKP kampung kota sampai 26 mahasiswa. Dan itu lagi ditambah mahasiswa peminat lain. Jadi mereka hanya sit in istilahnya. Itu bisa juga. Jadi mereka hanya mahasiswa yang kemudian karena tadinya sebenarnya memilih MKP tersebut, tapi karena kuota ya mereka tidak bisa masuk, mereka izin ke saya ya, waktu itu Kampung Kota dan Pelestarian Kota, mereka izin ke saya, Bu, kalau saya ikut sit in bagaimana? Oh ya silahkan, tidak apa-apa, asal tidak mengganggu perkuliahan dan tugas-tugas Anda lainnya. Jangan sampai nanti, wah saya mau ikut ini, misalnya mau asistensi ke dosen lain, wah saya mau ikut kuliah ini, ya itu ya, jangan sampai berbenturan seperti itu. Jadi banyak sekali mahasiswa yang kemudian ikut kuliah karena dia ingin menambah pengetahuan yang secara administrasi dia mengambil mata kuliah MKP tertentu, tetapi dia bisa sit in atau ikut mendengarkan saja. Bahkan ikut ekskursi karena mereka juga senang ya bareng-bareng sama teman-temannya. Waktu di Jogja itu sampai 1 bis besar itu. Karena teman-teman yang lainnya juga pengen jalan-jalan juga ikut ya. Mahasiswa MKP-nya 26 ditambah hampir 50-an itu berangkat ke Jogja. Kalau misalnya untuk MKP yang paling diminatin sendiri di lab perancang itu apa Bu? Kayak yang selalu kuotanya selalu melebihinya banyak gitu. Kalau saya kan tahunya setelah didistribusi ya. Kalau dosen tahunya itu ya. Tapi yang tahu betul itu kan di administrasi justru seperti Pak Iksan itu ya. Jadi mahasiswa yang mendaftar ke sana berapa. Tapi menurut informasi itu MKP Pelestarian Kota dan Kampung Kota. Waktu itu yang banyak peminatnya. Karena apa? Karena pada saat itu dulu itu sebelum masuk ke MKP biasanya dari setiap lab itu akan seperti promosi ya, seperti ini ya, promosi seperti saya ini ya. Makanya yang promosinya menyenangkan mungkin ya kemudian dipilih oleh mahasiswa. Tapi nggak tahu sekarang karena kan mungkin banyak sekali hal-hal yang mahasiswa keminatannya, wah saya pengennya ini ya. Kalau yang lalu-lalu demikian. Jadi pelestarian kota, kampung kota, kemudian kota cerdas itu juga banyak. Karena kan memang baru ya kalau kota cerdas itu smart city, mereka ingin tahu bagaimana. Gitu, Irna. Baik, Ibu, kalau misalnya terkait sumber-sumber bahan belajar, karena ada beberapa mahasiswa kan biasanya ketika kita menjadi mahasiswa kan kita harus inisiatif untuk mencari bahan-bahan belajar. Nah, kalau misalkan untuk MKP di lab rancang sendiri, misalnya contohnya ambil contoh MKP Kampung Kota sendiri atau Pelestarian Kota yang Ibu ampu ini, untuk bahan belajarnya atau kita bisa membaca buku apa sih supaya bisa mempersiapkan diri gitu untuk mengampu MKP di lab ini gitu, misalnya di Pelestarian Kota atau Kampung. Iya, jadi sebenarnya kalau referensi itu
itu kan baru bisa diberikan secara detail kalau mahasiswa sudah masuk ya, karena kan di situ ada kontrak kuliah, nanti ada daftar pustaka dan lain sebagainya. Tapi selama Anda kuliah dari semester 1, mungkin Anda juga sudah bisa mengkompilasi ya. Biasanya kan dari tiap dosen juga memberikan referensi-referensi seperti ini. Tapi yang misalnya dari lab perancang kota misalnya, mata kuliahnya dari lab perancang kota mulai semester 2 ya, semester 2, semester 3 itu seperti ini. Referensi apa yang sudah diberikan oleh dosen dari lab perancang kota, dari mata kuliah lab perancang kota itu yang terkait dengan nanti MKP-nya itu kira-kira ini. Tapi kalau kedetailan dari referensi itu nanti akan Anda dapatkan setelah Anda masuk, karena itu dari kontrak kuliah setiap tim dosen akan memberikan referensi atau daftar pustakanya ya, bahan bacaannya ya. Nah, kalau beberapa ya ini kemarin sudah saya berikan ya Pak saya. Jadi saya juga menyusun buku, yang satu itu ruang dalam budaya etnik itu di kawasan pecinan, itu terkait dengan pelestarian kota ya. Jadi itu nanti juga bisa dibaca, itu hasil penelitian saya, memang tidak murni teori ya. Jadi hasil penelitian saya, tapi saya juga mensitasi dari textbook ataupun referensi yang sudah ada. Kemudian saya juga menyusun buku ajar MKP Kampung Kota di situ. Jadi di situ ada poin-poin yang bisa dicermati dan juga ada referensi dari setiap pertemuan. Nah, makanya kemarin saya sampaikan ke Fasa itu ya, saya kira kan ini diikuti oleh semua angkatan Anda atau adik kelas Anda, jadi mereka bisa tahu, oh ini. Kalau misalnya nanti mau melihat-lihat ya, nanti akan saya berikan di perpustakaan, tapi dalam bentuk fisik ya, karena tidak bisa digital ya, jadi memang di penerbit kemudian dalam bentuk fisik buku begitu. Baik Bu, kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada yang bertanya bagaimana pekerjaan ke depan jika dilihat melalui kacamata laboratorium perancangan ruang fisik wilayah dan kota. Itu kurang seperti apa ya Bu? Ya, jadi rata-rata kalau mereka memang passionnya sudah senang di urban design, itu banyak sekali ya mahasiswa yang kemudian setelah lulus prospeknya bagus. Jadi mereka bisa bekerja juga ya karena PWK, tapi passion peminatan dia di urban design, bisa juga bekerja di konsultan urban designer. Ya, jadi kan banyak sekali konsultan urban design yang bagus ya, seperti ICOM itu. Dahulu ada kakak kelas yang keminatannya sejak di S1 itu memang dia di perancang kota, sehingga mengambil S2-nya juga S2 yang konsentrasinya di urban design. Ya bekerjanya malah lebih sekarang di konsultan internasional urban design juga. Ya prospeknya justru lengkap ya, karena apa? Mereka mempelajari dua hal. PWK dapat, perancangnya juga dapat. Ya, jadi tidak sekedar keluar berupa dua dimensi, tapi mereka bisa mengimplementasikan dalam bentuk 3 dimensi. Dan hal ini merupakan hal yang sangat penting, karena sekarang ini implementasi kota itu kan tidak sekedar kebijakan atau berupa peta saja ya, 2 dimensi. Tapi bagaimana wujudnya, ya kenyataannya itu nanti akan menjadi seperti apa. Nah, ini urban design itu yang justru sekarang ini banyak sekali masuk di dalamnya. Seperti contohnya IKN, sayembara IKN kalau Anda lihat hasil akhirnya kan urban design. Ya, jadi sampai pada desain, ya. Nah, itu prospeknya memang bagus, dan bahkan banyak sekali mahasiswa yang minatannya di sana, mereka melanjutkan S2-nya juga ambilnya yang ada kaitannya dengan urban design. Ya, jadi prospeknya bagus karena kita lebih detail masuk di dalam suatu kawasan sampai pada implementasi. Walaupun ini teamwork ya, jadi di sana nanti ada ahli dari teknik sipil, dari arsitek ya, ada ini kita dari PWK tapi ada fokus ke urban design, itu lebih bagus. Begitu Irna. Baik Bu,
izin bertanya Bu, kalau untuk lab rancang sendiri apakah lab ini menjalin kerjasama dengan instansi tertentu atau seperti apa itu Bu? Apakah ada menjalin kerjasama itu? Iya, jadi selama ini memang selama ini kita bekerja sama, beberapa waktu lalu kita bekerja sama dengan pemerintah kabupaten atau kota ya. Jadi mereka kalau misalnya punya kegiatan yang namanya RTBL ya, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, kita mendapatkan kegiatan tersebut ya. Jadi karena RTBL itu kan sudah lebih detail ya, jadi sampai pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan itu nanti akan Anda pelajari di semester 5 Rancang Kota, tapi nanti Anda akan lebih detail lagi mendapatkan di MKP Panduan Rancang Kota. Ya, itu nanti akan detail di sana ya, dengan pemerintah kabupaten ya. Beberapa waktu lalu dengan Pekalongan, dengan Bapeda Kota Semarang ya. Kemudian kalau dengan organisasi kita dengan yang sudah MOU ya, atau tanda tangan kerjasama itu dengan IAP, Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Tengah. Jadi makanya kemarin kalau Anda misalnya mengikuti webinar itu, lab kami mengadakan webinar itu kan mesti ada kerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Tengah dan juga Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia IALI. Nah, itu ada kaitannya karena kita tidak hanya bicara fisik bangunan atau fisik ruangnya, tetapi bagaimana lanskapnya, ruang luar terkait dengan nanti ada vegetasi dan lain sebagainya, itu kan menjadi hal penting ya di dalam suatu perancangan kawasan. Jadi jangan sampai nanti keliru ya, mungkin kalau Anda kemarin keliru memilih jenis vegetasi ya, pada kondisi tanah yang demikian, pada area yang demikian, diberi jenis vegetasi yang seperti ini. Nah, itu kita memang kerjasama dengan IAP dan IALI tadi ya, untuk saat ini demikian. Tapi juga dengan pemerintah provinsi ya, Jateng, dengan Pemkot Semarang juga. Baik Bu. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya Bu. Sebenarnya kita tuh sebelumnya pernah waktu kita ngobrol sama Bu Mada juga membahas tentang lab wilayah itu, kita sempat menanyakan tentang tipe mahasiswa yang masuk ke lab wilayah gitu. Nah kalau kata Bu Mada sendiri, biasanya anak-anak yang masuk lab wilayah itu adalah anak-anak yang kayak suka baca kayak gitu. Nah kalau menurut Ibu, tipe mahasiswa yang biasanya memilih lab ini tuh seperti apa Bu? Jadi mereka yang senang pada perancangan, mendesain. Ya rata-rata. Kadang-kadang mereka kan sudah punya, tetapi ada suatu ketakutan ya. Punya keinginan, punya keminatan. Karena kan mereka ingin melihat sesuatu rancangan yang indah ya. Saya punya ide seperti ini, implementasinya seperti apa. Nah, tapi kadang-kadang mereka keterbatasan dalam penggunaan ini ya, skill untuk AutoCAD, Photoshop, SketchUp misalnya. Nah seperti itu tuh jangan menjadi suatu hal yang menakutkan ya, karena hal tersebut itu kan bisa saja kita kan punya ide, punya konsep. Kita misalnya membuat suatu sketch ini saja, bisa saja ada yang membantu misalnya dari arsitektur. Anda punya teman anak arsitektur, mereka yang membuatkan gambarnya misalnya, itu nggak masalah. Seperti beberapa waktu lalu kami kan lab rancang kota mengikuti sayembara IKN ya. Ya saya juga mengajak mahasiswa-mahasiswa ini yang suka lomba, itu waktu itu adalah angkatan 2016 ya, angkatan 2016 saya lihat yang memang mahasiswanya itu menyukai desain dan mereka berpikir untuk menganalisis sampai pada suatu desain bagus. Oh ternyata memang cocok sekali. Tetapi kan mereka terbatas, tidak bisa menampilkan suatu desain yang sebagus orang-orang arsitek. Akhirnya kami mengajak mahasiswa dari arsitektur. Ya, saya minta ke mahasiswa PWK tersebut yang menjadi tim kami, Dek punya teman nggak, teman kos atau teman kuliah, teman main, anak arsitek. Mereka kan sudah terbiasa membuat suatu desain, ya, set plan itu dengan AutoCAD. Oh ada Bu, akhirnya kita mengajak 2 mahasiswa tadi untuk
mengimplementasikan ya dari konsep kita, dari rancangan kita membuat sketsa. Oh ini nanti seperti ini. Akhirnya bisa menjadi sampai 3 dimensinya dengan finishing ya. Secara estetis itu akan menarik ya kalau dilihat begitu. Jadi kadang-kadang mahasiswa belum sudah, wah Bu saya tidak bisa AutoCAD, saya takut. Jangan takut, karena hal tersebut itu bukan menjadi bidang kita juga, karena kita kan yang penting konsepnya dulu seperti apa. Ya justru dalam teamwork tersebut memang dibutuhkan ahli-ahli lainnya ya. Untuk mendesain kota tidak bisa kita PWK sendirian. Itu di situ ada ahli lainnya yang nanti akan membahas mengenai aspek-aspek tersebut. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ibu, sekiranya ada pesan buat mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengambil MKP di lab rancang atau buat mahasiswa adik-adik yang nantinya ingin mengambil MKP di lab ini, mungkin boleh Ibu diberikan pesan atau pantikan semangat sedikit. Biasanya kan di pandemi ini kita jarang ketemu, nggak bisa ketemu ya Bu ya? Iya, semoga saja nanti Februari atau Januari atau Februari kita bisa konser lagi ya, jadi langsung di kampus ya, jadi lebih enak gitu. Iya gitu. Ya, jadi untuk mahasiswa itu coba kalau misalnya memilih sesuatu termasuk MKP atau nanti sampai pada Anda mau melakukan suatu penelitian untuk kepentingan tugas akhir misalnya ya, walaupun ini mungkin Anda masih semester awal-awal, itu coba renungkan dan apa yang menjadi keminatan Anda, passion Anda, atau di situ yang menjadi sesuatu yang spesial dalam diri Anda yang akan Anda pilih atau Anda minati, itulah yang kemudian Anda explore, Anda kembangkan. Itu akan lebih mudah karena apa? Anda akan merasa senang untuk menjalaninya, ya. Tapi kalau misalnya Anda tiba-tiba asal-asalan misalnya, aduh, saya keliru masuk, saya keliru milih ini karena apa? Karena sebenarnya saya ini lah. Sebelum memilih, ya seperti memilih pasangan ya, renungkan dan betul-betul Anda rasakan dulu ini bagaimana ya, supaya nanti dalam memilih MKP pun juga demikian, passion Anda, keminatan Anda juga cocok sesuai sehingga Anda tidak malas untuk mencari referensi, untuk mengerjakan tugas atau mengembangkan ilmu-ilmu atau wawasan-wawasan yang terkait dengan MKP tersebut. Ya, ini penting ya. Karena kalau Anda sudah senang, sudah minat, Anda akan terus mencari apa toh ini ya, ingin tahu terus ya toh. Tidak malas begitu. Ya, saya pun juga karena keminatan saya di konservasi ya, pelestarian, saya jadi kalau melihat suatu kawasan itu saya tertarik sekali untuk mencari dulu. Saya browsing dulu. Ini ceritanya apa toh tentang kawasan ini? Ini ada kebijakan apa toh tentang kawasan ini? Ada permasalahan apa? Sehingga seandainya nanti saya meneliti atau saya masuk ke dalamnya, saya itu sudah punya background knowledge atau latar belakang pengetahuan yang sudah memahami area tersebut. Begitu pentingnya. Makanya saya kadang-kadang pesan sama mahasiswa. Sekarang ini kan banyak mahasiswa yang sering goes. Kebetulan saya kan juga senang medsosan ya. Tapi kalau saya kan sudah tua, itu banyak di Facebook ya, di Instagram juga. Kadang-kadang kayak saya berteman dengan mahasiswa-mahasiswa itu melihat mereka goes kemana, keluar kota. Ada yang sudah lulus. Saya pesan nih, tolong tidak hanya sekedar goes, tapi buat catatan-catatan, dokumentasikan. Kalau suatu saat itu bisa menjadi suatu cerita atau buku, itu akan lebih bagus atau menjadi suatu hal penting yang nanti akan bisa diteliti. Atau misalnya Anda berjalan-jalan di suatu trotoar atau pedestrian, Anda melihat sesuatu, Anda ingin tahu, itu juga bisa menjadi penelitian. Jadi jangan berpikirnya terlalu luas, terlalu lebar sekali, tapi Anda bingung. Jadi dari hal-hal yang kecil itu apa toh ini, jadi Anda ingin tahunya apa, sehingga Anda ingin mencari informasi, mencari referensi, ya. Mencari wawasan-wawasan, berita-berita tentang hal tersebut. Gitu. Baik,
Terima kasih banyak Ibu Rina. Mungkin tadi penutup terakhir dari sharing-sharing hari ini. Nantinya ini akan telah kami record, kemudian nanti akan kami share di YouTube juga untuk teman-teman mahasiswa PWK angkatan 2020, 2019 dan seterusnya. Dari saya terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf juga apabila mengganggu waktu weekendnya, istirahatnya. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Irna ada yang mau disampaikan? Iya, kalau dari saya juga kurang lebih sama. Terima kasih kepada Bu Rina udah menyempatkan waktunya buat berbagi banyak ilmu ke kita, karena kan sebenarnya mungkin tuh banyak ya Bu yang kayak pengen lebih tahu tentang lab rancang atau lab lainnya, cuman mungkin karena mungkin nggak enak nanyanya ke dosen dan lain sebagainya. Jadi kita di sini sebenarnya membuat wadah sih Bu buat teman-teman yang mungkin masih banyak pertanyaan atau misalnya merasa kurang enak gitu kalau misalnya langsung ngechat dosen kayak gitu. Semoga ini ilmunya bisa bermanfaat juga buat teman-teman atau buat cutting-cutting yang nantinya bakal ngambil MKP juga kayak gitu sih Bu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Irna dan Fasa ya. Ini suatu room yang bagus sekali. Jadi melalui diskusi ini Anda berdua ini bisa merangkum. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari adik kelas atau teman-teman seangkatan, Anda pun juga bisa menjelaskan ya, karena Anda kan mendengar langsung dari yang Anda ajak diskusi ya. Misalnya kalau di lab saya rancang kota terkait dengan MKP, paling tidak Anda kan sudah mendengar informasi dari saya. Itu nanti tolong bisa disampaikan ke mahasiswa lainnya ya. Ini sangat bagus sekali, saya apresiasi dengan forum seperti ini dan semoga saja Anda selalu berhasil, sukses menjalani kuliah di PWK, jangan sampai mengeluh banyak tugas, ya memang di PWK itu banyak tugas. Ya, tapi semoga saja tetap enjoy, yang penting Anda tetap enjoy, itu nanti Anda akan nantinya akan malahan cepat kalau seperti itu. Tapi kalau Anda semua sudah merasa lelah, capek, kemudian malas, itu akan menghambat ya. Jadi semakin memperpanjang nanti masa studi karena tidak mengerjakan dengan cepat ya, begitu. Ya, pesan saya untuk mahasiswa-mahasiswa semuanya supaya apa yang akan Anda pelajari, Anda lakukan, semuanya itu dirasakan sesuai dengan keminatan Anda, passion Anda, dan semuanya dijalani dengan bahagia saja. Tidak usah takut, ya. Enjoy gitu aja ya Bu ya. Iya, enjoy tapi tetap berjalan. Jangan sampai enjoy terus santai-santai saja, tetapi enjoy dalam hal mengerjakan segala hal. Ya, jangan ada rasa takut atau tertekan, itu akan menghambat. Nanti malah menjadi stres. Gitu ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Rina. Mungkin sekian saja untuk diskusi hari ini terkait MKP dan lab rancang. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu apabila ada salah kata dan perbuatan. Salam dari kami, salam sehat untuk Ibu Rina dan keluarga. Cukup sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Saya Liv ya. Iya, terima kasih. Iya Ibu Rina. Ya.